Ya alhamdulillah kemarin kita sudah menerima EUA dari Badan POM untuk vaksin produksi Bio Farma yang menggunakan sumber bahan baku dari Sinovac China. Nah, saat ini kita sudah berproses, jadi bahan baku itu sudah kita amankan ya. Kita sudah punya agreement dengan Sinovac sebanyak 140 juta dosis dan ini secara bertahap akan mulai kita produksi. Sampai hari ini kita sudah menyelesaikan 15 batch production ya. Artinya satu batch itu lebih kurang 1 juta. Berarti kita sudah memiliki 15 juta dosis produksi. Kemudian dari Badan POM juga sudah melakukan lot release ya. Kemarin kita sudah mendapat rilis untuk 5 juta dan target kita untuk bulan Februari ini bisa rilis lebih kurang 7,5 juta dosis. Dan ini akan segera kita distribusikan ya. Penentuan lokasi distribusi nanti akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Demikian Mas. Ya, Pak Honesti, jadi untuk kapasitas produksi vaksin dari Bio Farma sendiri seberapa besar, Pak? Kalau total produksi kita per tahun itu 250 juta dosis, ya kan? Kita memiliki 2 fase produksi untuk vaksin COVID ini, ya. Ada yang fasilitasnya totalnya 100 juta dan satu lagi yang 150 juta dosis. Jadi sekarang yang kita lakukan baru di satu gedung, karena yang satu gedung lagi itu masih dalam proses audit Badan POM untuk mendapatkan sertifikasi CPOB-nya. Tapi kemampuan kita itu akan menjadi 250 juta dosis pada saat mungkin sekitar bulan April. Itu sudah bisa menggunakan kedua fasilitas produksi tersebut. Pak Honesti, kalau kita ketahui kan bahwa bahan baku dasarnya ini dari vaksin Sinovac China. Ada tidak Pak kendala yang dihadapi oleh Bio Farma dalam proses produksi vaksin ini? Sampai saat ini tidak ada kendala ya, karena memang satu platform yang digunakan antara Sinovac dan Bio Farma itu sama ya, inactivated ya, di mana kita sudah sangat familiar karena memang sebagian besar vaksin yang diproduksi Bio Farma itu menggunakan platform inactivated. Yang kedua, kan sebelum kita memulai produksi itu sudah ada proses transfer teknologi ya kan, untuk kesiapan ya, untuk menyatakan kesiapan dari proses produksi yang disiapkan oleh Bio Farma. Kemudian proses produksi kita juga sudah mendapatkan audit dari Badan POM. Dan setelah bahan bakunya datang, kita lakukan proses produksi, ya sampai hari ini tidak ada kendala yang berarti gitu kan. Kita cuman ya artinya apapun yang kita lakukan sekarang itu sudah on the track ya, dan kita bisa deliver sesuai dengan timeline yang nanti kita sepakati dengan Kementerian Kesehatan pada saat vaksinnya jadi dan nanti didistribusikan ke lokasi yang sudah disepakati. Jadi Pak, sejauh ini untuk bahan baku vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma hanya berasal dari Sinovac, Pak? Ya, sementara ini kita hanya mendapat suplai bahan baku dari Sinovac China. Meskipun dari Kementerian Kesehatan itu ada beberapa jenis vaksin yang sudah ditetapkan ya, ada 7 itu jenis vaksin yang sudah ditetapkan. Tapi yang benar-benar adanya produksi di Bio Farma ini hanya vaksin yang berasal dari bahan baku Sinovac. Sementara untuk yang lainnya nanti kita akan mengimpor vaksin jadi. Tidak ada langkah begitu atau mungkin rencana terkait pengembangan vaksin selain bahan bakunya dari Sinovac yang akan dilakukan oleh Bio Farma? Ya, yang akan kita lakukan nanti yaitu vaksin merah putih ya. Jadi vaksin yang kita kembangkan dengan beberapa lembaga penelitian di Indonesia, yaitu lembaga penelitian perguruan tinggi dan juga dengan lembaga Eijkman dan juga LIPI. Cuman ini kan lagi tahap pengembangan prototipe ataupun seed vaksinnya. Tapi kita sudah menyiapkan juga fasilitas produksi untuk pengembangan ataupun produksi dari vaksin merah putih itu. Target kita memang tahun ini kita akan melakukan proses uji klinis ya terhadap vaksin merah putih tersebut, sehingga kalau semua berjalan lancar, kemungkinan timeline untuk produksinya itu nanti akan dilakukan di tahun 2022, di sekitar Q3 2022. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.